Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Ariska, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Manajemen Dakwah B. Di sini saya akan membahas tentang di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau disingkat dengan Armuzna. Layanan jemaah haji selama di Armuzna dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus yang bernama Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina atau disingkat dengan Satop Armuzna. Satop Armuzna dibagi menjadi 3 satuan tugas atau satgas sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah atau maktab. Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Yang pertama di Arafah. Selama di Arafah, seluruh jamaah haji dianjurkan untuk yang pertama, menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah. Yang kedua, meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Yang ketiga, menjaga ketenangan beribadah selama di padang Arafah. Yang keempat, menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi jatah makan yang diterima selama berada di Arafah. Yang kelima, mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan doa. Yang keenam, mengantri dengan sabar saat menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC yang sangat terbatas. Yang ketujuh, menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jamaah sedang dalam keadaan ihram. Yang kedelapan, mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba. Yang kesembilan, membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil, dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba. Yang ke-10, melaksanakan kegiatan berikut ini ketika waktu wukuf tiba, yaitu mendengarkan khutbah wukuf, lalu salat berjamaah zuhur dan asar, dan doa wukuf. Ke-11, menghubungi petugas kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan. Yang ke-12, menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter. Yang ke-13, menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah. Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dilarang. Yang pertama, merokok di semua kawasan Arafah, apalagi di dalam tenda karena dapat mengganggu jemaah lain, mengurangi kekhusyukan ibadah, dan membahayakan diri dan lingkungan. Yang kedua, membuang puntung rokok sembarangan karena dikhawatirkan terjadinya kebakaran. Yang ketiga, memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah atau memaksakan wukuf di luar kemah. Yang kedua di Musdalifah. Selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Selama dalam perjalanan menuju Musdalifah atau setiba di lokasi menginap atau mabit, jemaah haji dianjurkan yang pertama, memperbanyak bacaan talbiyah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur. Yang ketiga, menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter. Yang keempat, memastikan lokasi mabit karena penempatan jamaah haji di area mabit Musdalifah terbagi dua. Sebagian besar berada di area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Musdalifah atau Mina Jabit yang terletak di luar pagar. Yang kelima, menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi. Yang keenam, menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC dengan penuh kesabaran. Yang ketujuh,
menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Makkah. Yang kedelapan, mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, berzikir, dan berdoa. Yang kesembilan, mengambil 7 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-10, memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan Satuan Tugas Operasional Musdalifah dan petugas kloter. Yang ke-11, menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab menuju Mina dan semua jamaah akan diangkut. Yang ke-12, memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dengan perhitungan waktu setempat. Yang ketiga, di Mina. Sesampai di Mina, seluruh jamaah dianjurkan: yang pertama, memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur. Yang kedua, melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Yang ketiga, menyadari bahwa hak jamaah adalah mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina, mulai dari penempatan jemaah di kemah, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, bimbingan ibadah, serta pengurusan pemberangkatan ke Mekah. Yang keempat, memastikan bahwa selama di Mina jemaah mendapatkan pelayanan catering yang disediakan oleh maktab. Yang kelima, mengkonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Yang keenam, menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga toleransi kepada sesama jamaah haji. Yang ketujuh, menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jamaah sedang dalam keadaan ihram. Yang kedelapan, memperbanyak istirahat dan terus menjaga kesehatan dengan makan minum yang cukup. Yang kesembilan, mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, berzikir, dan berdoa. Yang ke-10, melontar jumrah sesuai ketentuan manasik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Hukum melontar jamrah adalah wajib. Yang ke-11, mempelajari dan mengenali letak setiap jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat masing-masing, seperti jamrah sugra atau small, artinya kecil, yang juga dikenal dengan nama ula. Lalu jamrah wusta atau middle, artinya tengah, dikenal juga dengan nama tesaniyah. Yang terakhir ada jamrah kubra atau big, artinya besar, dikenal juga dengan nama aqobah. Lalu yang ke-12, membadalkan atau mewakilkan lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit atau uzur, termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit, kepada teman satu regu atau rombongannya. Yang ke-13, mematuhi jadwal melontar dengan tertib dan penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Dzulhijjah setelah melontar 3 jamrah bagi yang melaksanakan nafar awal atau rombongan pertama, dan meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah setelah melontar 3 jamrah bagi yang melaksanakan nafar sani atau rombongan kedua. Yang ke-15, menaiki bus yang disediakan oleh maktab baik untuk jemaah haji nafar awal atau tanggal 12 Dzulhijjah maupun nafar sani, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, dengan tertib setelah selesai mabit di Mina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.